Nyai, mungkin aku kan ini lagi rame nih kasus soal Nikita Mirzani dengan Mbak Loli ya. Iya. Nah, melihatnya seperti apa sih dari Nyai sendiri gitu? Begini ya. Oh iya. Karena kan ini kan tentang anak dan ibu ya. Sama liatin temen. Iya, jadi kalau Nyai pribadi ya melihat yang tengah terjadi, iya pasti sangat sedih ya, karena aku bisa ngerasain apa yang Mbak Nikita rasain. Perjuangan sebagai single parent, membesarkan anak dan memberikan segala sesuatu yang terbaik itu pasti harus melakukan effort yang luar biasa. Jadi Nyai berharap supaya Mbak Loli bisa tenang, bisa menyadari bahwa harus mengikuti apa kata mama Mbak Nikita, harus bisa sadar yang baik seperti apa, yang buruk ditinggalkan. Nyai tidak menganggap Mas itu buruk, cuman kan alangkah baiknya harus menurut sama apa kata mama Nikita. Miris nggak sih dengan pergaulan zaman sekarang? Sedih ya. Kalau miris kan nanti konotasinya negatif. Nah, kalau Nyai lebih kepada sedih ya. Terus Nyai lihat tiktokannya antara Mbak Nikita sama Loli itu kan gesekannya luar biasa, dan auzubillahi min dzalik, tidak pantas seorang anak menyampaikan maaf gila atau anjay gitu kan, nggak boleh ya seharusnya, tapi itu terlontar dari mulut Mbak Loli. Nyai membayangkan kalau Nyai di sisi Mbak Nikita, Masya Allah sakitnya luar biasa ya. Dan makanya Nyai pribadi selalu jagain Baby Sultan luar biasa. Jangan sampai Baby Sultan nanti terpengaruh hal-hal yang buruk dari lingkungan bermain apa segala macam gitu. Apalagi kan sampai saat dijemput juga pakai histeris banget ya. Iya. Padahal dijemput ibunya sendiri. Nah itu kan gimana? Nah itu itu mungkin karena komunikasi ya, komunikasi yang kurang baik. Kalau misalnya terjadi komunikasi dua belah pihak yang baik dan saling menurunkan ego masing-masing, pasti akan cair gitu. Jadi tidak ada teriak-teriak, tidak ada perlawanan, dan memang kasih sayang seorang ibu tuh luar biasa. Kesabarannya seluas samudra. Meskipun udah disakiti berkali-kali, tetap Mbak Nikita dengan tangan terbuka merangkul anaknya luar biasa. Jadi ya Nyai sedih melihat beberapa hari terakhir ini. Berarti bisa dibilang kan kita juga sabar banget ya tipe ibu. Sabar banget. Dan memang cinta seorang ibu itu luar biasa. Nyai bisa menyampaikan hal ini karena memang Nyai pun juga berjuang sebagai single parent yang luar biasa. Mungkin untuk kayak dijemput dengan banyak orang, merasa terlalu berlebihan nggak sih menurut Nyai, atau biasanya? Dijemput beberapa orang pun kan tidak mau, apalagi cuma satu orang gitu. Ya itu kan namanya usaha seorang ibu untuk merengkuh anaknya, meluruskan jalan hidupnya yang mungkin agak terbelokkan gitu. Ya why not, nggak apa-apa, mau banyak mau sedikit, yang penting adalah Mbak Loli bisa pulang ke rumah, bisa menjadi anak yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih solehah lagi, amin. Nah, melihat kan ini kan banyak yang bilang juga Loli itu terpengaruh oleh sang pacarnya juga ya. Mungkin dari Nyai sendiri ngeliatnya gimana sih? Kalau Nyai sih ngelihat komentar-komentar netizen tuh malah jadi yang dulunya sedih, aku malah jadi ketawa loh. Ada yang melesetin namanya Mas Perkedel, ada macam-macam ya. Ya seharusnya sih jangan sampai terjadi ya, dan semoga apapun itu pro kontranya, aku berharap sih tidak benar ya gitu. Jadi ya yang katanya hamil lah, katanya aborsi lah, segala macam, mudah-mudahan tidak benar. Yang pasti doa terbaik dari Nyai buat Mbak Loli dan juga Mbak Nikita, semoga bisa berdamai, bisa menjadi keluarga yang sakinah itu tenang, bahagia, dan juga jalan hidup Mbak Loli kan masih panjang, masih 17 tahun.
Ini satu lagi berbeda balik dengan kehidupannya Kang Denny Cagur yang anaknya sekolah militer yang ketemu dengan orang tua selama 3 bulan. Seperti apa nih? Oh apa? Akpol apa Akmil? Kayak semi militer. Militer gitu. Oh ada ya? Ada. Tapi udah militer? Belum. Jadi kayak semi gitu, belajar semi Ada militer. ya di Indonesia? Ada. Oh aku baru tahu. Banten. Oh di Banten. Tapi itu pemerintah punya. Yang punya siapa? Nggak tahu deh. Cuman mungkin netizen tuh banyak yang ngeliat itu positif banget, kayak seneng gitu kalau anak tuh bisa ada nilainya gitu, ada value-nya gitu. Oh jadi di compare ya? Iya. Aku suruh ngomong apa nih? Yang Apa penting tanggapannya? Oke. Iya. Kalau misalnya melihat sisi keluarga Mas Denny yang sangat hangat, adem, dan alhamdulillah putranya sudah masuk di pendidikan militer, yaitu sangat diapresiasi. Ya, Nyai mendengarnya pun sangat ikut bangga karena di sisi seorang ibu Nyai itu kalau melihat anaknya menjadi orang sukses, menjadi suri toladan, kan pendidikan militer kan suri toladannya banyak ya dan susah masuk di situ. Ada tes kesehatan, tes berbagai macam dan hanya orang pilihan, jadi ya ikut bangga. Nah kalau Nyai ya sangat berapresiasi. Jadi apapun yang terjadi, baik dari keluarga Mbak Nikita maupun Mas Denny, mungkin itu adalah hanya segelintir contoh case ya. Cuman yang pasti harus berdamai dengan diri masing-masing, saling menghormati karena kita meletakkan lagi fitrahnya. Anak harus hormat kepada orang tua itu. Kalau misalnya Mbak Loli sudah sadar bahwa harus hormat kepada orang tua, ya pasti tidak akan teriak-teriak seperti itu. Pasti akan, oh iya mamaku jemput aku tuh kan berarti sayang gitu. Kalau misalnya dan juga udah banyak gesekan-gesekan kan sebenarnya dengan Mas yang itu Mbak Lolinya ya seharusnya sadar gitu. Kapan ya aku jam berapa tadi baru lihat preskonnya Mas itu ada wartawannya yang nanya katanya baru video call sama Mbak Loli, ternyata ada chat yang bilang sayang itu siapa selingkuhannya gitu kan, dia bilang dia ngeles gitu. Jadi ya mungkin seharusnya Mbak Loli sadar ya si Mas itu kurang baik. Terima kasih.